Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, kepada ketua kelas, Jarepsi, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Baiklah, baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Jarepsi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang udah hadir? Oke, absen pertama Jarepsi. Hadir, Bu. Absen 30, Sri, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya berarti. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau nanya nih, kan minggu kemarin kita belajar tentang pembagian ini menyangkut materi yang akan dipelajari hari ini. Minggu kemarin kita belajar yang namanya pembagian saman praksara berdasarkan geologi. Nah, ada yang masih ingat apa saja pembagian saman praksara berdasarkan geologi ini, ada berapa dan apa saja? Ada yang masih ingat, anak-anak? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, silakan. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi itu ada 4. Yang pertama, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, dan Paleozoikum. Oke, makasih Sri. Itu yang materi sebelumnya kita kan membahas tentang pembagian saman berdasarkan geologi. Sedangkan yang Sri udah benar sedikit, tapi Ibu ingin meluruskan ya bahwa pembagian zaman praaksara itu berdasarkan geologi ada 4, benar ada 4. Yang pertama ada zaman Arkeokum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, Arkeokum itu tidak bisa ditempati karena pada saat itu suhu bumi sangat panas sehingga tidak ada kehidupan pada saat itu. Paleozoikum pada saat itu kehidupan sudah mulai tapi belum ada kayak dinosaurus itu belum ada pada zaman Paleozoikum, sedangkan pada zaman Mesozoikum itu sudah ada kehidupan di mana pada zaman itu ada yang namanya bukan manusia purba tetapi dinosaurus. Di zaman Mesozoikum itu sudah ada kehidupan berupa dinosaurus. Dan terakhir dalam di zaman Neozoikum ini kehidupan itu sudah mulai membaik dan pada zaman Neozoikum ini sudah tidak ada lagi yang namanya dinosaurus ini. Oke, kita akan ke materi selanjutnya ya. Silakan anak-anak dibaca kembali materi sebelumnya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar ya. Oke, kita akan memulai pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian saman praaksara berdasarkan arkeologi. Nah, zaman praaksara berdasarkan arkeologi ini dibagi menjadi 2, zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu kenapa disebut zaman batu? Karena pada saat itu manusia purba itu menggunakan batu sebagai alat kehidupan sehari-harinya seperti memasak, berburu, itu menggunakan batu sebagai alat untuk bertahan hidup lah ya bisa disebut. Sedangkan pada zaman logam tentunya masyarakatnya itu menggunakan logam sebagai mempermudah kehidupan mereka pada saat itu. Oke, kita akan membahas tentang zaman batu ya.
Nah, zaman batu ini terbagi lagi menjadi 4. Ada yang tahu ada apa saja pembagian zaman batu ini? Jarepsi, tahu nggak? Apa saja pembagian zaman pada zaman batu ini? Atau teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab? Izin jawab, Bu. Silakan, Zaman Jarepsi. itu terdiri dari yang pertama yaitu zaman batu tua atau disebut Paleolitikum. Yang kedua yaitu zaman batu tengah atau disebut Mesolitikum. Yang ketiga yaitu zaman batu baru atau disebut Neolitikum. Dan yang terakhir yaitu zaman batu besar atau Megalitikum, Bu. Tepat 100 buat Jarepsi. Dapat poin tambahan ya. Nah, di sini Ibu mau menegaskan, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu, itu akan dapat poin tambahan. Bagus, Jarepsi. Makasih ya, Jarepsi. Oke, kita akan membahas tentang zaman batu. Benar apa yang dibilang Jarepsi tadi, bahwa pada zaman batu ini ada 4. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum. Nah, yang pertama, Paleolitikum. Nah, Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tua. Nah, yang kedua ada Mesolitikum. Zaman Mesolitikum artinya zaman batu madya atau zaman pertengahan. Nah, zaman ini disebut pula sebagai zaman mengumpulkan makanan. Selanjutnya itu ada zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum disebut sebagai zaman batu muda di Indonesia. Zaman Neolitikum dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Yang selanjutnya itu ada Megalitikum. Zaman Megalitikum artinya zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke. Nah, di sini ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu apa itu animisme dan dinamisme? Anak-anak ada yang tahu apa itu animisme dan dinamisme? Tadi udah Jarepsi kan yang udah jawab. Sekarang Sri, tahu nggak apa itu animisme dan dinamisme? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kepercayaan animisme itu merupakan sebuah kepercayaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang. Sedangkan kepercayaan menurut dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Wow, bagus banget jawaban Sri. 100 ya buat Sri. Ibu catat dulu nama-namanya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu akan membahas tentang tinggalan kebudayaan pada zaman-zaman tersebut. Nah, yang pertama itu ada hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Nah, zaman ini salah satu hasil kebudayaan pada zaman ini adalah kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, kapak genggam digunakan untuk menggali, memotong dan menguliti, sedangkan kapak perimbas digunakan untuk melimbas kayu, pemecahan tulang. Nah, ini udah ada penjelasan dari Ibu nih. Kalian bisa nggak nentuin yang mana kapak genggam dan yang mana kapak perimbas? Ada yang bisa? Dari foto ini, mana kapak genggam dan mana kapak perimbas? Izin menjawab, Bu. Kalau yang kecil, yang panjang ini kapak genggam. Kalau yang agak besar ini kapak perimbas. Oke, benar, benar banget. Yang kecil itu namanya kapak genggam, yang besar itu kapak perimbas. Sebentar ya. Oke. Bentar ya, ada masalah sedikit. Lanjut ke materi selanjutnya. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Yang pertama, bisa dilihat dari foto ini, seperti gua,
Zaman ini disebut sebagai Abri Sausage atau hasil kebudayaan yang ditemukan di goa-goa. Penemuan ini mengidentifikasikan bahwa manusia purba pada saat itu tinggal di goa-goa. Nah, yang kedua ini tumpukan kulit-kulit bekas-bekas makanan ya seperti karang dan siput, namanya Kyoken Modinger, adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan karang yang menggunung dan tinggi bisa mencapai 7 meter. Nah, dari kedua foto dan penjelasan ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada manusia purba pada saat itu. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu. Nah, ini sini Bu mau jelaskan ya. Bisa lihat dari penjelasan dan foto-foto ini bahwa pada saat itu manusia purba ini tinggal di pinggiran sungai. Apa buktinya? Bisa dilihat bahwa ada tumpukan sampah berupa Kyoken Modinger, sampah dapur berupa kulit siput dan karang. Nah, tentunya kulit siput dan karang ini ditemukan di sungai-sungai. Jika mereka tinggal di tengah hutan yang tidak ada sungainya, tentu mereka tidak mungkin menumpukan sampah dapur berupa kulit siput tersebut. Dan dari Abri Sausret tentunya mereka tinggal di pinggir sungai yang ada gua-guanya untuk berlindung dari hujan dan panas matahari. Itu jadi anak-anak ya bisa disimpulkan. Oke, kita ke materi selanjutnya, hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Ada kapak lonjong, kapak persegi, perhiasan, gerabah. Nah, di zaman ini bisa dilihat ya dari zaman ini, dari foto-fotonya, bahwa batu yang dihasilkan, batu yang dibuat pada zaman ini, manusia purba pada zaman ini, itu sudah mulai halus, sudah mulai bagus ya, bisa dilihat dari kapak lonjong, kapak persegi ini sudah tidak ada sudah halus lah bisa dibilang. Sedangkan ada gerabah, perhiasan ini berupa manik-manik. Gerabah ini yang terbuat dari tanah liat bisa mendefinisikan bahwa pada saat itu manusia purba sudah maju, sudah bisa memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, tentang hasil kebudayaan zaman megalitikum. Yang pertama ada menhir, yang kedua ada dolmen, yang ketiga warugai, yang keempat sarkofagus, yang kelima punden berundak. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa saja fungsi dari menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak ini? Ada yang bisa anak-anak? Salah satunya atau gitu? Apa fungsi dari menhir? Seperti itu. Ada yang bisa? Ini bisa fungsinya itu bisa dilihat dari foto-fotonya juga ya. Izin menjawab Bu yang menhir. Oke, silakan Sri. Menhir tersebut digunakan saat ada upacara pemujaan atau penguburan. Itu saja Bu yang Sri tahu. Oke, pintar, benar banget. Menhir ini sebagai alat pemujaan roh nenek moyang pada saat itu, benar. 100 buat Sri. Oke, ada yang bisa menjawab lagi apa fungsi dari dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak? Izin menjawab yang waruga, Bu. Silakan, Nak. Nah, itu waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Benar banget. Bahwa ya, lanjutkan, silakan dilanjutkan. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau serta perkembangan teknologinya. Mungkin itu saja, Bu. Iya, benar banget, Jerepsi. Bagus. Bagus. Benar apa yang dibilang Jerepsi bahwa waruga ini adalah kuburan batu yang ditemukan di Minahasa. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa menhir ini penyembahan untuk roh nenek moyang. Nah, dolmen ini bisa dilihat seperti meja ya. Jadi dolmen ini tempat meletakkan makanan-makanan, dan di sini seperti ada terowongan itu tempat seperti berfungsi juga sebagai makam. Nah, waruga tadi benar sebagai makam sama seperti dolmen, tapi makamnya
ditemukan di Minahasa, sedangkan sarkofagus bisa dilihat ya dari fotonya itu seperti peti mati untuk menyimpan tulang-tulang dan mayat manusia purba pada saat itu. Nah, punden berundak ini ada tingkatan-tingkatan ya. Punden berundak ini berfungsi untuk tempat beribadah, tempat beribadahnya manusia purba pada saat itu. Bagus banget anak-anak pintar, anak-anak ibu. Oke, kita akan membahas tentang zaman logam. Nah, ada yang tahu zaman logam ini apa saja? Izin menjawab, Bu. Silakan, Sri. Ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Mantap. Tepat sekali jawaban Sri ya, bahwa zaman logam ini dibagi menjadi 3. Yang benar yang dijelaskan Sri tadi, ada zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. Zaman perunggu, pada zaman perunggu atau yang disebut juga dengan kebudayaan Dongson Tenkin Cina, pusat kebudayaan ini manusia purba sudah dapat mencampuri tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang sangat keras. Zaman besi, pada saat ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, yang terakhir zaman tembaga. Sayangnya zaman tembaga ini tidak menyebar begitu luas ya. Pada zaman tembaga ini manusia menggunakan tembaga sebagai bahan dasar alat-alat yang digunakan, akan tetapi alat-alat dari tembaga tidak tersebar secara luas yang seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Dengan kata lain, zaman ini hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja. Di Asia Tenggara itu tidak ada yang namanya zaman tembaga, termasuk Indonesia ya. Zaman tembaga ini tidak masuk ke wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, kita akan membahas peninggalan pada zaman logam ini. Nah, ini peninggalan zaman perunggu. Ada kapak corong, nekara perunggu, dan bejana perunggu. Kapak corong ini atau kapak perunggu digunakan sebagai alat perkakas. Nekara perunggu merupakan gendering besar yang terbuat dari perunggu yang berfungsi untuk upacara ritual, khususnya untuk memanggil hujan. Yang terakhir, bejana perunggu di Indonesia ditemukan di tepi danau, Kerinci, dan Madura. Bentuknya seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. Selanjutnya, itu ada peninggalan zaman besi. Ada mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata padang, dan cangkul. Jadi, zaman logam ini bisa dibilang lebih maju daripada zaman batu tadi karena alat-alat yang dihasilkan sudah begitu bagus dan sudah memanfaatkan apa yang ada di sekeliling saja ya anak-anak pembahasan kita hari ini. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi tersebut, kenapa manusia purba pada saat itu bisa menciptakan alat-alat seperti kapak lonjong, kapak persegi, kapak perimbas, dan logam-logaman. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa manusia purba pada saat itu bisa menciptakan alat-alat tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Oke, kalau belum ada ya. Jadi, kenapa manusia purba bisa menciptakan alat-alat tersebut? Tentunya mereka menciptakan alat-alat tersebut untuk bertahan hidup. Mereka menciptakan alat-alat yang tadi dijelaskan itu untuk bertahan hidup. Jika karena mereka sangat bergantung pada alam pada saat itu, karena tentunya ya kan pada saat itu manusia purba tidak mengenal yang namanya teknologi, makanya mereka mengandalkan alam dengan begitu sempurna. Mereka menggunakan batu-batu untuk berburu, untuk
mencari makanan dan menggunakan logam-logaman untuk memasak dan lain sebagainya. Jadi kenapa mereka menciptakan? Jadi mereka menciptakan hal tersebut karena untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak bisa menciptakan itu, ya mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Oke, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini anak-anak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tadi tidak dijelaskan kan peninggalan pada zaman tembaga. Pada zaman tembaga. Jadi tugas minggu depan silakan kalian mencari apa saja peninggalan-peninggalan pada zaman tembaga. Nanti Ibu akan tunjuk siapa yang akan presentasi di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait soal maupun pembahasan tadi? Mungkin tidak ada, Bu. Oke. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Sama-sama. banyak, Bu. Bentar ya, Ibu mau matiin recordnya dulu.